Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada semuanya, dulur-dulur, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar sana banyak pendapat atau statement yang mana pendapat dan statement ini terkesan mengarah dan menyalahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kita ambil contoh saja masalah istri-istri Rasulullah atau wanita-wanita yang dinikahi oleh Rasulullah. Entah karena banyaknya, entah karena seakan-akan Rasulullah itu terkesan mengumpulkan banyak wanita, seakan-akan kalau katanya orang Jawa itu kemaruk. Dan memang betul. Artinya betul di sini Rasulullah itu memang istrinya banyak. Imam Al-Qurtubi sendiri dalam kitabnya tafsir Jami'ul Quran, Al-Jami' li Ahkamil Quran itu menyebutkan ada 11. Nah, oleh karenanya kadang-kadang kita sebagai umat muslim sendiri, andaikan diberikan pertanyaan, kenapa sih Rasulullah itu kok sampai beristri banyak? Apa sih faedahnya? Apa sih hikmahnya? Oleh karenanya untuk menjawab pertanyaan yang demikian itu, apakah ini memang betul-betul kemauan daripada Rasulullah sendiri atau memang ini perintah atau bagaimana? Nah, dalam hal ini kami tertarik dengan membacakan ibarat atau keterangan yang ada di dalam kitab Syubuhatun wal Abatil Haula Ta'addudi Zawjatir Rasul. Ini karya daripada Syekh Ali Muhammad Ali As-Sobuni. Beliau ini salah satu ulama Suriah, mufassir, pakar hadis, pakar Al-Quran dan juga ilmu-ilmu yang di dalamnya. Beliau juga dosen dan guru besar di Universitas Ummul Qura Makkah, Saudi Arabia, kampus daripada Bapak Kiai Haji Said Agil Sirot, mantan ketua PBNU pusat. Ini beliau ini guru besar di sana. Nah, di dalam kitab ini beliau menjelaskan, dulur-dulur ya, bahwa setidaknya ada 4 hikmah yang terkandung di dalam pernikahan Rasulullah, di dalam menikahi banyak wanita itu. Apa saja daripada hikmah-hikmah yang 4 ini? Langsung saja kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ikhwah al-fadil, wahai saudara-saudara yang mulia, kata beliau, innal hikmata min ta'addudi zawjatir rasul, bahwa sesungguhnya hikmah daripada banyaknya bilangan daripada istri-istri Rasulullah itu sangat banyak sekali. Kasiratun wa mutasyaibatun, sangat banyak dan sangat bercabang-cabang. Wa yumkinuna an naj'alaha fi ma yali, hanya saja yang memungkinkan kepada kami, yakni pengarang ini, ya kan, itu mengumpulkan 4 hal saja. Tapi keterangannya ini panjang, maka nanti kami akan mencoba untuk meringkasnya juga. Yang pertama itu al-hikmatut ta'limiyah. Apa itu hikmatut ta'limiyah? Nanti kita bahas. Kedua, al-hikmatut tasyri'iyah. Ketiga, al-hikmatul ijtimaiyah. Dan yang keempat yaitu al-hikmatus siyasiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan al-hikmatut ta'limiyah? Hikmah ta'limiyah di sini dijelaskan. Jadi hikmah ta'limiyah itu penake ngomong ya pembelajaran.
Rasulullah itu ingin mengkader perempuan-perempuan yang beliau nikahi itu menjadi guru-guru daripada wanita-wanita yang lain dari umat muslim. Kenapa demikian? Gini alasannya. Waqad kanal katsiratu minhunna yastahyina min su'alin nabi. Kebanyakan wanita pada zamannya Rasulullah itu ketika mau menanyakan hal-hal yang bersifat dengan hukum syariat dan berkaitan al-muta'alliqah, berkaitan dengan keseharian wanita-wanita tersebut seperti jinabat, haid, nifas dan lain-lain sebagainya, yang mau sowan dan menanyakan kepada Kanjeng Nabi secara langsung ini rikuh, sungkan, tidak enak. Nah, oleh karenanya kalau misalkan di sana ada bunyai, ada Ummul Mukminin, istri-istri daripada Rasulullah, nggak kudu ketemu kepada Kanjeng Nabi. Nah, mereka bebas kalau kepada bunyai. Kenapa? Karena ya sama-sama wanita, enak kalau mau menanyakan suatu hal yang mereka itu tidak paham. Itu hikmah taklimiyah. Coba, sampean bisa bayangkan dah, andaikan perempuan-perempuan itu, ya kan, tidak dinikahi oleh Rasulullah dan tidak digembleng sama Rasulullah dengan ilmu-ilmu syariat, mereka yang kasihan, umat yang kasihan, terutama kaum wanita yang lain. Mau tanya ke Kanjeng Nabi, sungkan. Lah kok wanita, wong sahabat-sahabat beliau yang laki-laki saja mau mendongakkan kepala rikuh kepada Rasulullah, apalagi kok yang perempuan. Itu hikmah yang pertama ya, hikmah yang pertama. Terus hikmah yang kedua, kenapa istri Rasulullah itu kok banyak, ya kan? Ini hikmah yang kedua bernama hikmatut tasyri'iyah. Hikmah untuk di sana itu merubah adat istiadat yang kurang baik, merubah sesuatu yang menjadi kebiasaan di masyarakat setempat pada waktu itu yang kurang baik. Contoh, masyarakat Arab dulu itu dulur, ya, itu sir-siran kepada anaknya orang. Artinya gini, andaikan saya tidak punya anak, terus ada anak kecil, ya kan, yang saya sukai, maksudnya lucu, seneng dan apalah gitu, sehingga ini ditabani sama saya. Tabani itu mengambil anak, padahal dia itu bukan anak saya secara biologis, maka saya ambil. Nah, bobroknya lagi, kesalahannya lagi, kalau sudah saya ambil, nanti anak ini berhak untuk menerima warisan daripada saya. Andaikan saya orang kaya, katakanlah saja orang kaya gitu ya, maka ini itu berhak. Nah, ini secara agama tidak diperbolehkan para rawuh, tidak diperbolehkan. Karena apa? Dia itu tidak memenuhi daripada syarat waris. Apa salah satu syarat waris? Harus berupa anak biologis. Nah, ini tidak ada. Oleh karenanya ketika di sana itu beliau menikahi wanita-wanita ini, ya kan, kalau misalkan di sana itu tidak tidak punya hubungan biologis dengan orang-orang yang dinikahi oleh beliau, maka ya tidak mendapatkan hak waris gitu. Ini berlaku kepada siapapun. Oleh karenanya ini hikmah yang kedua, namanya hikmah tasyri'iyah. Seperti itu kurang lebihnya. Terus yang nomor 3 itu ada namanya hikmah, yakni hikmah al-ijtimaiyah. Contoh gini, hikmah ijtimaiyah ini hikmah yang mana beliau ini ingin mempererat hubungan antara kabilah, ya, kabilah Quraisy terutama. Contoh, misalkan Kanjeng Nabi itu menikahi putri daripada Sayyidina Abu Bakar yang bernama Siti Aisyah, terus menikahi pula putri daripada Sayyidina Umar yang bernama Siti Hafsah. Nah, oleh karena di sana itu dinikahi oleh Rasulullah, nasab ini tidak kemana-mana akhirnya. Hubungan antara suku Quraisy, ya kan, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, keluarganya Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan juga keluarganya Nabi itu lebih menjadi kuat, ya, bi'aqdin wasik bahasanya beliau di sini, dengan ikatan atau akad yang kokoh, kuat gitu, tak tertandingi.
Nah, itu hikmahnya itu di situ. Oleh karenanya ini sekarang itu banyak diamalkan ya, sama keluarga-keluarga besar daripada pondok-pondok pesantren. Seperti misalkan, mohon maaf, seperti ini nyun sewu nggih, bukan suul adab ndak, seperti pondok kami sendiri di Sidogiri itu banyak antara keluarga ini ya kan, putranya ini sama putranya yang satu itu dinikahkan gitu. Ya pastinya di sana itu sudah boleh, seperti sepupu ketemu sepupu itu kan boleh. Atau seperti Pondok Lirboyo sendiri itu banyak yang sebetulnya masih keluarga. Apa tujuannya? Ya supaya biar tambah raket, supaya tetap bisa memperjuangkan, meneruskan perjuangan daripada masayih-masayihnya. Bukan karena tidak kepingin donyane boten nopo niku diwariskan kepada orang lain, itu jauh dari pikiran beliau-beliau para dulur. Ndak ada kalau seperti itu di kalangan pemikiran ahli ilmu. Ndak, supaya di sana itu kekuatan daripada kekeluargaan itu lebih tangguh, lebih kokoh, lebih bisa mengembangkan, memperjuangkan daripada apa-apa pondasi yang telah ditanamkan oleh para masyayihnya. Kurang lebihnya seperti itu. Sedangkan yang terakhir, hikmah daripada kenapa Rasulullah kok menikahi perempuan-perempuan banyak, yang terakhir ini namanya al-hikmatus siyasiyah atau hikmah politik. Maksudnya bagaimana? Gini loh. Dalam salah satu peperangan, Rasulullah itu menawan, tawanan perang seorang wanita namanya Siti Juwariyah dari kabilah Bani Mustalik. Nah, kalau tidak salah ini ya, dari kabilah Bani Mustalik namanya Siti Juwariyah. Nah, pada waktu di sana itu mau pulang, artinya mau hendak pulang dianya, itu ditawarkan sama Rasulullah, gini Mbak Juwariyah, saya punya 2 tawaran kepada panjenengan. Sampean pulang dengan ditebus, artinya keluarga daripada di sana itu masyarakat sampean itu menebus sampean untuk dibawa pulang dan membayar kepada kami, apa panjenengan saya nikahi. Nah, ternyata berikut dengan di sana itu Siti Juwariyah ini orang yang pinter ya, cerdas ya. Maklum pimpinan, anak daripada pimpinan ya, cerdas. Gitu. Maka beliau ini memilih untuk mau dinikahi oleh Rasulullah. Nah, oleh karena di sana itu mau dinikahi oleh Rasulullah, maka para pengikut-pengikutnya yang tertawan itu, mereka itu ngomong bahwa kami itu merasa sangat dimuliakan oleh Rasulullah sebagai tawanan, seakan-akan tidak ditawan. Gara-garanya apa? Putri kami yang bernama Siti Juwariyah itu dinikahi dan beliau itu kerso untuk menikahi. Seperti itu. Oleh karenanya ketika pimpinan-pimpinan dari Banu Mustalik itu tadi mendengar kabar di mana Rasulullah itu menikahi Siti Juwariyah, ya secara otomatis lah, wong sudah menjadi seduluran, sudah menjadi persaudaraan, mau nggak mau ya harus membantu gitu loh, karena ada keluarganya yang dinikahi oleh Rasulullah itu. Ya sama lah, misalkan si A menikah dengan si B gitu loh. Awalnya tidak ada hubungan kekerabatan ini Pak Bu, misalkan gitu. Tidak ada kekeluargaan misalkan. Maka ketika si A dan si B ini menikah, secara otomatis kan nambah dulur, nambah saudara. Ketika misalkan di tempatnya si A itu ada kerepotan, mantu, nyunat misalkan, hajatan misalkan, ya mau nggak mau keluarga si B kan juga ikut rewang, bantu-bantu. Begitu juga sebaliknya. Ketika misalkan di B itu ada kerepotan hajatan, apalah gotong royong ini itu, ya tetap keluarga si A ya tetap di sana itu ikut membantu. Karena sudah terbentuk menjadi satu keluarga. Begitu juga Rasulullah itu siasatnya gitu, dinikahi putrinya. Nah, ketika sudah dinikahi, prajurit-prajuritnya itu menjadi merdeka. Setelah merdeka, mereka itu masuk Islam.
Nah yang di rumah Banu Mustalik dan pimpinannya itu mendengar kalau di sana itu Rasulullah sudah menikahi putrinya, ya akhirnya mau nggak mau beliau di sana itu pasrah dan juga di sana itu menyerahkan diri terus masuk Islam. Lalu di sana itu menjadi anggota dari barisan-barisan kaum mukminin, ikut membantu perjuangan Rasulullah. Gitu. Jadi sama jangan termakan oleh opini orang-orang yang ada di luar sana, terutama yang lain agama dan di sana itu menyerang kepada Rasulullah, gitu. Nah terus sama ikut membenci kepada Nabi. Wah, Kanjeng Nabi itu bukan hanya poligami tok, banyak gami misalkan. Wah, Rasulullah itu ndak menuruti hawa nafsu seperti kita yang kemaruk akan perempuan itu, ndak menikahnya dulu. Tapi memang benar-benar perintah atau ilham dari dari Gusti Allah Ta'ala untuk melaksanakan pernikahan tersebut, bukan karepe dhewe. Lah wong asistennya saja Jibril sama Mikail di kanan kirinya, kan gitu. Dimana mau menuruti hawa nafsu, ngoten lho maksudku. Jadi apa ya? Ya kita itu lebih dingin, lebih santai, kita tanya-tanya dulu, baca-baca dulu, jangan lalu ditelan mentah-mentah sehingga terus ketika mendengar Rasulullah itu menikahi banyak wanita terus langsung membenci. Wah, itu salah ini kesalahan yang kuadrat kalau seperti itu. Nah, ini pendapat atau hikmah yang diutarakan di dalam kitab ini oleh beliau Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.